Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat POUK PWKPR Rempoa menyambut dengan penuh sukacita dan mengajak kita semua untuk bersama-sama dengan keluarga mengikuti ibadah minggu ini. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita kembali datang ke hadirat-Nya. Meski saat ini kita masih beribadah secara daring dari rumah kita masing-masing, namun Tuhan senantiasa menyatakan kasih setia-Nya, perlindungan-Nya, dan penyertaan-Nya kepada kita semua. Mari kita mulai ibadah ini dan siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan hendaklah kita senantiasa bersyukur di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita teguhkan ibadah kita dengan khotbah dan salam rasuli. Demikianlah masing-masing berkata di dalam hatinya seraya mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terimalah salam. Damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saya mau ikut
Kekasih Tuhan, mari kita sama datang ke hadapan hadirat-Nya. Di hadapan-Nya tidak ada yang tersembunyi, terbuka dan kita telanjang adanya. Olehnya mari kita datang kepada-Nya dengan mengakui kesalahan dan dosa kita, dan kita berhening sejenak dalam kebersamaan dengan keluarga. Mari kita berdoa. Di hening kata, dalam kebersamaan kami dengan keluarga kami, hati kami terbuka di hadapan Tuhan, dan kami mendengar semua perkataan-perkataan Tuhan terhadap diri dan hidup kami. Ya Tuhan, kami mengakui kesalahan dan dosa yang telah Engkau tunjukkan itu kepada kami. Kami mengakui bahwa kami lemah, kami sering melakukan kesalahan dengan perkataan kami. Sadar ataupun tidak, kami telah menyakiti hati sesama kami, menyinggung perasaan mereka, dan dengan sikap hati kami menyimpan kemarahan, iri hati, dan bahkan dengki terhadap sesama. Dengan pikiran kami menyimpan rencana dan rancangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakuinya di hadapan hadirat-Mu, dan kami mohon pengampunan daripada-Mu, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menerima berkat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami. Di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa pengakuan kami. Amin. Kepada sekalian kita yang telah mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan berniat untuk bertobat, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara,
Berdasarkan firman Tuhan ini, kami selaku hamba Tuhan memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mempersiapkan diri dalam bacaan dan berita firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami datang memohon kepadamu untuk kami paham dan mengerti akan apa yang telah kami dengar, kami baca dan renungkan melalui firman Tuhan, melalui bacaan Alkitab. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami mengerti maksud dan kehendak-Mu di dalam dan melalui hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah, kami sedia untuk mendengar. Amin. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku,
ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kekasih Tuhan, bicara tentang keputusan, apa yang terlintas dalam benak kita ketika kita memutuskan sesuatu? Pasti kita memutuskan berdasarkan pertimbangan. Ketika bicara tentang keputusan, berarti ada pilihan, mau atau tidak, suka atau tidak. Banyak keputusan-keputusan yang ada dalam dunia yang pernah kita lakukan. Tapi keputusan apa yang terpenting yang pernah Bapak, Ibu, Saudara lakukan dalam hidup Bapak, Ibu sekalian? Yang terpenting, keputusan untuk menikah atau tidak menikah, keputusan untuk bekerja atau berwirausaha, keputusan untuk sekolah atau berhenti sekolah, atau putusan-putusan yang lain. Ada banyak keputusan-keputusan, tetapi yang terpenting, keputusan-keputusan yang tadi saya katakan itu hanya bersifat fana, hanya bersifat sementara dalam dunia. Putusan yang terbesar yang pernah dan mungkin telah kita lakukan adalah ketika kita mau menjadi pengikut Yesus. Mengapa? Karena keputusan itu menyangkut bukan hanya sekarang ini dalam dunia ini, tetapi juga menyangkut kehidupan kita kelak. Karena keputusan itu akan merubah atau mengarahkan apa yang akan kita lakukan. Saudara, ada sebuah syair lagu yang sangat kita kenal. Lagunya begini: mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tersirat dalam lagu tersebut, saudara, situasi yang menuntut kita untuk tidak ingkar. Situasi seperti apa? Kenapa sampai lagu itu mengatakan ku tak ingkar? Artinya ada situasi yang mungkin membuat kita cenderung atau sukar untuk tetap bertahan begitu. Makanya lagu itu seakan-akan menguatkan. Mengapa, saudara? Karena mengaku mengikut Yesus tidak hanya dengan kata, tetapi lebih daripada itu adalah mengaku Yesus dalam perbuatan dan tindakan kita. Bagaimana kita berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah hidup yang tidak benar? Bagaimana kita menyatakan kasih di tengah-tengah kebencian? Bagaimana kita berani menyatakan teguran dalam situasi yang salah? Bagaimana kita menyatakan belas kasihan di tengah-tengah hidup yang membutuhkan uluran tangan kita? Bagaimana kita mampu untuk memaafkan orang yang menyakiti kita? Dan bagaimana kita mampu menyatakan iman ketika kita digoda untuk menyangkal iman? Situasi-situasi seperti itulah, saudara, yang membuat mungkin pengarang lagu mengatakan ku tak ingkar. Jadi benar syair lagu itu, karena memang tidak mudah untuk menjadi pengikut atau murid Yesus. Tidak mudah bukan berarti kita tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Kenapa, saudara? Karena Yesus memberi jaminan bahwa penderitaan yang mungkin akan dialami oleh murid-murid atau pengikut Yesus tidak akan melebihi dari apa yang telah diterima Tuhan Yesus di dunia ini. Seperti yang tertulis dalam ayat 24 dan 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya,
seorang hamba daripada tuannya, ataupun tuan rumah dan seisi rumah. Saudara, ayat 24 mengatakan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Mengapa? Di dalam kebudayaan Yahudi dan Yunani Romawi pada waktu itu, tujuan tertinggi para murid adalah menjadi sama dengan gurunya. Mereka hidup bersama, menerima pengajaran dan melakukan apa yang diteladankan oleh gurunya. Dan di antara guru pada masa itu ada guru-guru yang menjadi favorit, sehingga orang yang bisa diterima menjadi murid orang tersebut atau guru tersebut akan merasa bangga dan mendapat posisi yang terhormat di mata masyarakat. Di ayat ini saudara, Tuhan Yesus juga ingin menekankan hal yang sama. Namun ada tendensi yang berbeda. Bedanya apa saudara? Karena apa yang dialami Tuhan Yesus bukanlah sebuah kebanggaan dan hidup yang terhormat secara duniawi. Justru hidup yang hina dan penuh penderitaan. Namun saudara, Yesus berjanji dalam kalimat itu, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Artinya apa? Kalau para pengikut atau murid Yesus, kalaupun harus menerima penolakan, kalaupun harus menerima penganiayaan, kalaupun harus menerima penderitaan, maka apa yang dialaminya itu tidak melebihi dari apa yang diterima oleh Tuhan Yesus. Itulah sebuah jaminan. Seperti Rasul Paulus katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Sebuah jaminan. Dan pada ayat 30 mengatakan, rambut kepalamu pun terhitung semua. Ini juga merupakan jaminan. Artinya apa saudara? Apapun yang ada di dunia ini semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Tuhan memastikan pemeliharaan kehidupan murid-muridnya karena yang memanggil dan mengutus mereka adalah Allah. Hal lain saudara yang menjadi jaminan kita adalah terlihat pada ayat yang ke-28. Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Apa artinya saudara? Artinya mungkin saja ketika kita menjadi murid Yesus, kita mungkin akan banyak hal terjadi dialami oleh gereja-gereja orang percaya, lebih-lebih pada saat peristiwa 98 gereja mengalami pembakaran di mana ada banyak orang-orang Kristen menjadi korban. Kematian mereka, kematian martir, kematian orang-orang percaya yang karena mengikut Yesus itu hanya kematian tubuh, tapi jiwanya akan selamat. Itu yang dimaksud oleh ini. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Sebab apa saudara? Sebab hanya Allah saja yang dapat membunuh jiwa dan tubuh. Oleh karena itu, kalaupun para pengikut Yesus akan menerima suatu penganiayaan, maka mereka harus menyadari bahwa itu tidak sebanding dengan dengan hukuman kepada mereka yang tidak mau menerima Yesus. Tidak sebanding dengan hukuman kepada mereka yang menolak Yesus. Kenapa? Karena jelas jiwa mereka tak terselamatkan. Karena apa? Karena Allah sendiri yang akan membunuh baik tubuh maupun jiwa mereka. Saudara, Injil Matius 10 ini biasa disebut sebagai Mission Disciple.
ceramah tentang misi. Perintah untuk menyebarkan kabar baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya. Memang tidak mudah untuk memahami perkataan-perkataan Tuhan Yesus dalam perikop ini. Apalagi kalau kita melihat pada ayat 27 sudah jelas dikatakan, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Susah untuk mengerti ayat ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kabar baik yang tadinya hanya diajar Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sekarang murid-muridnya harus memberitakan sejelas-jelasnya kepada apa? Kepada sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin orang. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dialah, Yesuslah yang mengutus mereka seperti domba di tengah-tengah serigala. Lebih susah lagi nih. Apa artinya? Artinya kalau selama ini murid-murid merasa aman, mendapat pengajaran dari Tuhan sendiri, menikmati pengajaran kabar baik dari Tuhan Yesus sendiri, yang diberikan gurunya di lingkungan yang terbatas, maka ketika mereka harus menyebar keluar, menyampaikan berita Injil kepada sebanyak mungkin orang, keadaannya sangat berubah. Karena mereka akan dibenci, mereka akan ditangkap, dianiaya, bahkan nantinya mereka semua mati karena kesaksian imannya itu. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Dan memang betul para murid menjadi martir. Kecuali Yohanes dipenggal kepalanya. Bapak Ibu Saudara, iman baru akan menghadapi tantangan yang sesungguhnya ketika kita mau menyaksikannya keluar. Di dalam gereja kita mudah untuk menjadi orang Kristen. Benar enggak? Tetapi begitu kita hidup berdampingan dengan orang di sekitar kita, dan kita hendak menyatakan diri bahwa saya adalah orang Kristen, saya adalah mahasiswa Kristen, saya adalah keluarga Kristen, saya adalah pegawai Kristen, saya adalah wirausaha Kristen. Bisa nggak kita betul-betul jujur, betul-betul meneladani apa yang dikatakan oleh Tuhan, betul-betul memegang perintah, betul-betul melakukan kasih yang seadil-adilnya terhadap diri sendiri dan terhadap sesama kita? Karena ketika kita mengatakan saya adalah orang Kristen, saya adalah keluarga Kristen, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam kebersamaan kita dengan sesama yang lain. Namun Tuhan Yesus mengatakan begini, jangan takut. Mengapa saudara? Ayat 29 mengatakan burung pipit yang tidak ada harganya saja diperhatikan Allah. Apalagi kita. Bahkan sekali lagi saya katakan ayat 30. Rambut di kepala kita pun Allah tahu. Betapa kuatnya penjagaan Allah terhadap kita. Tapi kalaupun Allah kuat, bukan berarti bahwa kita akan selalu terhindar dari kesukaran. Tetapi apapun yang terjadi, Allah pegang kendali, itu yang pasti. Bahkan ketika kita mengalami hal yang kelihatannya buruk, Allah peduli, Allah tahu. Rambut di kepala, jumlahnya Allah tahu. Masihkah kita ragu untuk mengikuti Yesus? Saudara, melalui nas ini Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai pengikutnya tentang bagaimana kasih Allah terhadap kita. Lalu bagaimana kasih kita terhadap Allah? Apakah
kasih kita kepada Allah sudah seutuhnya? Apakah kita telah menempatkan Allah di atas segala-galanya? Sebelum kita menghadapi tantangan dari luar, kita harus mampu melawan, memenangkan tantangan dari dalam diri kita sendiri. Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan dari luar, tetapi bagaimana mengalahkan keinginan dagingnya. Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, dalam pembekalan akhir Yesus sangat tegas menyatakan agar tidak main-main dalam mengikut Yesus. Para murid harus punya sikap dan prinsip iman dalam bersaksi tentang Injil Kristus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku pun juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Dikatakan ayat 32 dan 33. Di sini Yesus mau menunjukkan kuasanya. Bahwa seluruh perilaku seseorang ketika ia hidup terekam jelas. Jadi pintu masuk kehidupan nantinya ditentukan oleh iman percaya kita. Setiakah kita sampai mati? Setiakah kita sampai akhir? Yesus menegaskan bahwa ia menjadi hakim yang adil pada akhir zaman. Dan akhirnya Yesus mengingatkan bahwa kedatangannya ke dunia ini untuk memisahkan antara yang setia dan yang tidak setia. Dengan apa? Dia mengatakan dengan pedang. Pedangnya untuk memisahkan yang jahat dengan yang baik. Antara kambing dan domba. Antara orang yang percaya dan mereka yang menolak. Berbahagialah kita yang telah mengambil keputusan untuk tetap percaya dan menjadi pengikutnya walaupun tidak gampang, walaupun sukar. Tapi percayalah, Tuhan janjinya bukanlah omong kosong. Janjinya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama dengan umat di segala abad dan tempat kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kita terima dengan memberikan persembahan. Dan hendaklah kita memberikannya dengan penuh sukacita.
Adapun dasar persembahan hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersama menaikkan syafaat dan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan saat ini kami membawa dengan berkas, permohonan dan doa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah menolong kami untuk memahami dan mengerti. Dan bahkan Tuhan, Engkau menghibur dan menguatkan kami dengan jaminan-jaminan ketika kami memilih untuk menjadi pengikut Engkau. Kami diingatkan dan disegarkan kembali akan janji pengharapan yang datang daripada-Mu melalui firman Tuhan. Betapa ya Tuhan, Engkaulah pemilik hidup ini, bukan hanya di masa sekarang tetapi di masa yang akan datang. Engkaulah kekasih jiwa kami yang menyelamatkan jiwa kami. Olehnya ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami untuk tetap setia sampai akhir. Dan biarlah perlombaan yang saat ini sedang kami lakoni di dunia ini, kami boleh menangkan bersama dan di dalam Tuhan senantiasa. Tuntun kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk bertanding dalam iman kami, dalam kebersamaan kami dengan sesama. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan tuntunan tangan-Mu itu membawa kasih dan keadilan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, di tengah keprihatinan kami selaku bangsa, bukan hanya sebagai bangsa tetapi dalam dunia ini yang saat ini sedang resesi, sedang krisis oleh karena virus COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau lenyapkan virus tersebut, sehingga ya Tuhan, damai sejahtera-Mu yang kemarin sepertinya tenggelam oleh arus ganasnya COVID, biarlah kembali tumbuh subur, khususnya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Damai-Mu kiranya hadir di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk para tenaga medis, kiranya Engkau berikan kekuatan. Bagi para peneliti, biarlah Engkau berikan hikmat agar mereka segera mendapatkan antivirus, sehingga virus ini boleh musnah dari muka bumi. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang saat ini menjadi korban keganasan yang masih dirawat. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan segala upaya untuk beroleh kesembuhan. Kiranya Engkau berkati para tenaga medis yang melakukan pengobatan dengan segala upaya yang dilakukan. Tuhan berkati keluarga mereka yang harus ditinggalkan di rumah. Tuhan berkati dan Tuhan hibur dan kuatkan dan berikan ketabahan. Demikian kami menyerahkan ya Tuhan juga
para petugas cleaning service di rumah-rumah sakit, agar mereka terhindar dari serangan virus ini. Para supir ambulan atau tenaga yang membawa jenazah ke pekuburan, biarlah Engkau Tuhan hindarkan mereka dari serangan virus. Mereka telah bekerja dengan giat, dengan rajin, bahkan meninggalkan keluarga. Tuhan, hitunglah, kiranya Engkau memperhitungkan apa yang mereka lakukan sebagai ibadah yang sejati, yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau membalas dengan memberikan damai sejahtera bagi keluarga mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, juga memberikan ketabahan bagi keluarga-keluarga mereka yang harus ditinggalkan oleh pekerjaan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan, Engkau menghindarkan dan menjauhkan jemaat kami dari serangan virus. Terima kasih Tuhan, di usia senja ada banyak jemaat kami yang adalah para lansia yang rentan terhadap keberadaan virus ini. Namun Engkau ya Tuhan luar biasa menjaga dan melindungi. Kami menyerahkan terus ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau jagai, Engkau bentengi, Engkau lindungi, sehingga kami sekalian boleh kembali berkumpul pada saatnya ketika dibuka rumah-rumah ibadah untuk dapat beribadah kembali. Terima kasih Bapa. Berilah hikmat, marifat kepada para majelis dalam melakukannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap upaya, setiap usaha untuk menghadirkan ibadah baik di rumah-rumah maupun pada akhirnya nanti kembali ke gereja-Mu ini, di gedung gereja-Mu ini. Tuhan, biarlah semua boleh terjadi atas rancangan dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami di masa krisis akibat COVID-19 ini, ada juga dampak krisis ekonomi. Tuhan, mampukanlah pemerintah kami untuk mengentaskannya. Berikanlah hikmat-Mu kepada pemerintah kami, sehingga dengan hikmat-Mu Engkau ya Tuhan memberikan sejahtera kembali kepada bangsa dan negara kami, mengangkat ekonomi kami kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih mereka yang menjadi korban atau berdampak terhadap COVID ini, sehingga perekonomian mereka agak sedikit berkurang atau semrawut. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menguatkan mereka, memberi ketabahan, penghiburan, dan biarlah iman mereka tetap kuat, sehingga apa yang mereka alami ini menjadi cobaan dan tidak membuat mereka jatuh dalam tindakan yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Bebaskan bangsa dan negara kami dari tindakan kriminal akibat krisis ekonomi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu segala doa kami. Khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Tomangkwa yang saat ini sedang berduka. Biarlah Engkau hiburkan dan kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan segala kasih dan berkat Tuhan yang begitu luar biasa, yang senantiasa hadir dalam hidup kami, memberkati hidup kami, mencukupkan segala keperluan kami. Ya Tuhan, kami mau mengembalikannya dalam ucapan syukur kami. Persembahan ini kami persembahkan bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkati pengelolaannya oleh para majelis, sehingga boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia melalui gereja-Mu ini, melalui POK PWKPR di tempat ini, dengan segala kegiatannya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan demi Kristus Tuhan penebus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya oleh Dia. Aku ingin ikutiku dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang mengawali. Aku ingin ikutiku dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita diajak untuk mengambil keputusan secara benar mengikut Yesus. Memang tidak mudah di tengah tantangan dunia yang begitu luar biasa. Namun janji Tuhan menguatkan kita bahwa sekalipun tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Kita dapat melakukannya dan kita dapat menjadi murid yang baik dalam tuntunan tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan dengan memegang janji dalam pengharapan iman kita kepada Kristus Tuhan. Lakukanlah sambil terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you.